3 tarikan napas kemudian, saat Kholis yang telah merasa aman membalikkan badan berniat untuk kembali masuk ke kamar, tiba-tiba saja wajahnya berubah. Keningnya berkerut, napasnya memanjang, kala hidungnya tiba-tiba tersesapi bau wangi bunga melati. Rasa takut kembali meraba jiwa Kholis. Dirinya tahu bahwa sekeliling rumah Uyut Latif tidak ada tanaman bunga apapun, sehingga ia yakin jika wangi bunga melati yang tengah merebak bukanlah hal yang biasa. Tetapi sampai beberapa kali Kholis mengamati dan mencoba mencari sumber bau wangi itu, dirinya tak melihat apapun. Hingga ia pun memilih masuk ke dalam kamar kembali. Lagi-lagi hal aneh dirasakan Kholis di dalam kamar yang letaknya hanya bersebelahan dengan ruang tamu. Tak sedikit pun ia mencium wangi bunga melati. Padahal ia tahu papan penyekat itu tidak rapat, banyak celah memanjang ataupun papan yang berlobang, sehingga janggal jika bau itu sama sekali tak masuk ke kamar. Kholis akhirnya tetap memilih untuk kembali merebahkan tubuhnya di ranjang. Rasa lelahnya menuntun matanya untuk terpejam walau pikiran dan perasaannya masih gelisah. Semakin malam angin pesisir semakin kencang berhembus. Hawa dingin mulai terasa menusuk, dan hal itu dirasakan Kholis. Hembusan angin yang menyapu kulit tubuhnya dirasa begitu dingin, sampai harus membuatnya terbangun. Sebentar Kholis membetulkan kain selimut guna menutupi tubuhnya dan berniat memejamkan kembali matanya. Ia tak menghitung telah berapa jam tadi tertidur. Yang ia rasakan saat itu adalah rasa lelah dan kantuknya masih terasa. Tetapi belum sampai 10 detik, Kholis terjingkat kaget. Dukom. Sunyi tak terdengar apapun, seperti menghilang suara isak tangis yang baru saja ia dengar di telinganya. Beberapa saat lamanya Kholis terdiam. Ia meraba akan suara tangisan yang akhirnya dirinya kira hanya halusinasinya sendiri. Ia pun kembali berbaring dengan balutan rapat selimut, menatap langit-langit beratap asbes, dan sejenak melambungkan memori di kepalanya, menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Tolong. Lirih namun sangat menyayat terdengar suara rintihan dari luar jendela kamar. Seketika itu juga Kholis melompat, dadanya berdebar. Seluruh kulit tubuhnya pias, keringat pun mulai merembes dari pori-porinya. Tolong, ampun. Kembali suara rintihan itu sangat jelas terdengar oleh Kholis. Namun bukan seperti suara pertama, sebab suara rintihan pertama milik suara laki-laki, dan kali ini suaranya seperti seorang wanita. Rasa takut kini benar-benar menyelimuti jiwa Kholis. Ia terdiam, hanya mampu berdiri mematung sembari menatapi jendela kamar yang tertutup. Lagi-lagi Kholis dibuat semakin ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Jantungnya seolah tak lagi ada degupan. Darahnya seakan berhenti mengalir, manakala jendela yang tengah dirinya tatapi tiba-tiba terbuka lebar. Tak hanya itu, dari balik jendela, saat seutas siutan kabut hitam diterpa angin dingin, terdengar nyaring gemerincing layaknya besi berbenturan bergantian dengan langkah-langkah kaki yang diseret. Saat itu Kholis ingin sekali lari atau pingsan, agar dirinya tak melihat sesuatu di balik jendela, di mana ia melihat beberapa wajah sayu pucat seputih kapas
dengan bulatan hitam menghias kedua mata. Silih berganti muncul dan menatapi dirinya. Wajah-wajah pucat itu seperti tengah tersiksa. Tatapan bola mata mereka seperti ingin meminta bantuan kepada Kolis. Namun hal itu semakin membuat jiwa Kolis tercekam. Beberapa di antara wajah yang Kolis lihat, ada dua yang sangat tak asing baginya. Kedua wajah yang muncul terakhir itu seketika membuat Kolis menangis. Ia sangat terpukul saat dua wajah itu memelas merintih, meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan dirinya sendiri untuk melangkah setapak pun tidak sanggup. Puluhan menit Kolis mengalami hal menakutkan itu. Beberapa kali juga dirinya yang terpaku dalam ketakutan harus menyaksikan wajah-wajah itu kembali. Oleh karena mereka seperti digiring, mengikuti alunan gong yang mungkin sebagai penanda, berjalan memutari rumah Uyut Latif. Suara gong dan gemerincing rantai beradu akhirnya terhenti. Setelah aroma kapur barus berpadu pandan menyesapi hidung Kolis. Dan tak lama sesosok wanita muncul dari balik jendela, seperti tengah duduk di atas keranda yang dipikul. Wanita itu menatap sinis ke arah Kolis. Wajahnya seolah tak berurat meski terlihat ayu. Rambutnya dibiarkan tergerai memanjang, berbalut kemben sebatas dada. Kamu menurutlah kalau tidak ingin jadi seperti orang-orang itu. Bawalah calon pengantin serenggiku keluar dari rumah ini. Antarkan kembali ke tempat asalnya. Setelah tanggal 13, kamu saya jamin hidup mulia. Ucap sesosok wanita yang sangat mirip dengan yang Kolis tahu dan biasanya dipanggil dengan panggilan Bu Ratri. Kalau kamu tidak nurut atau ikut melawan, maka tidak beda jauh nasibmu seperti kedua orang tuamu. Sambung sosok itu dengan nada culas dan menyengit. Kolis sendiri hanya terdiam, wajahnya yang pucat pasi kontras dengan bibirnya yang membiru. Jangankan untuk menyahut bicara, menggerakkan bola matanya saja agar tak melihat kebengisan yang terpancar dari wajah sosok Ranti pun ia tidak mampu. Sepersekian menit akhirnya Kolis terkulai. Tubuhnya yang basah bermandikan keringat roboh. Ia terkulai lemah menyandar pada dinding. Setelah sosok Ratri bersama iringan gong dan wajah-wajah penuh kesedihan akhirnya menghilang. Sunyi dan hening. Suasana saat itu membuat Kolis cepat menguasai gemuruh dadanya serta mengatur napasnya yang tersengal. Hati Kolis sedikit goyah saat teringat kembali ucapan sosok Ratri. Ia membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang ia lihat hanya sebatas wajah, termasuk wajah orang tuanya, Mbah Soko dan Mbok Selasi. Saat-saat jiwa dan pikiran Kolis masih berkecamuk, satu bisikan lembut membuatnya terbangun berjalan dengan tertatih keluar dari kamar. Langkahnya semakin terasa ringan dan mantap ketika matanya lurus menatap ke arah kamar Komala. Sesampainya di depan pintu, Kolis berhenti sejenak. Ia mendengarkan sayu pelantunan liring tembang yang biasa dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Kolis tak peduli lagi. Tangannya segera mendorong pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Kolis sempat tertegun melihat Komala tengah duduk di ranjang sembari memeluk sebuah selendang merah muda polos. Dari bibirnya masih terdengar lirih bait tembang berirama selendri pelok. Sempat ragu Kolis kala itu.
Tapi ketika muncul bayangan wajah-wajah menderita termasuk wajah kedua orang tuanya, kakinya segera berayun mendekati Komala. Liringan dari bibir Komala akhirnya terhenti sesaat setelah Kolis duduk di tepian ranjang. Sebentar matanya melirik sebelum menunduk menatapi selendang sembari menimang-nimang. "Nduk, ayo saya antar pulang lagi," ucap Kolis dengan pelan. Tak ada sahutan dari Komala, wajahnya tetap menunduk. Suara timangannya masih terdengar lirih tanpa memperdulikan Kolis. Diulangnya kembali oleh Kolis ucapannya untuk kedua kali. Dan untuk yang ketiga kalinya, Komala akhirnya menengadahkan kepala, menatap lekat-lekat ke arah Kolis, sebelum tangan kanannya menunjuk ke arah depan pintu utama sambil berucap pelan, "Buang dulu barang yang dikubur Paman Latif di depan pintu. Nanti kita baru bisa pergi dari sini." Termangu Kolis mendengar nama Oyod Latif disebut oleh Komala. Ia pun membayangkan mengingat sosok pamannya yang tengah pergi sampai 3 hari ke depan. "Harus kamu ambil dulu, Kang. Kalau tidak, gak akan selesai masalah ini. Apa Kang Kolis tidak ingin menolong bapak sama ibu? Apa malah Kang Kolis ingin sengsara jadi pengikut?" Sambung Komala berujar, seperti tahu keraguan dalam diri kakaknya. Tanpa menjawab, Kolis bangkit dan melangkah keluar. Kebimbangannya masih bergelayut sama kuat antara menuruti adiknya atau menuruti pamannya. Hingga tanpa sadar, kaki Kolis sudah menapak di depan pintu utama, di mana di tempat itu, di bawah tangga yang hanya berjarak 3 langkah, terkubur sesuatu seperti yang dimaksud oleh Komala. Meski masih ragu, Kolis tetap membuka pintu, melangkah pelan menuruni tangga, dan berhenti mematung menatap suasana gelap di halaman. "Ambil sekarang, Kang. Ayo segera kita pergi dari sini. Kasihan bapak sama ibu yang lagi menunggu kita." Sedikit terkejut, Kolis mendengar suara Komala yang sudah ada di belakangnya sembari menenteng lampu teplok gantung. Ia menoleh sebentar menatap sang adik yang tersenyum tipis sembari menganggukkan kepala dan mengulurkan lampu bercahaya remang memudar kepadanya. Keraguan terlihat semakin menggurat jelas pada wajah Kolis saat ia akan menerima lampu dari tangan Komala. Namun akhirnya tangannya menyambut uluran tangan Komala dan menerima pemberian lampu templok itu. Kini di depannya, 3 langkah dari tempatnya berdiri, Kolis melihat satu gundukan membulat sebesar paha orang dewasa. Entah karena memang dibuat seperti itu atau memang penglihatan Kolis yang telah mampu menembus. Hal itu tak terlalu dipikirkan oleh Kolis. Tugasnya kini hanya membongkar, mengambil sesuatu yang tertanam di dalam, seperti yang dimaksud oleh Komala adiknya. Justru dia sekarang mencoba melawan apa yang diucapkan oleh sang paman.